Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mau bahas salah satu artikel atau kita akan coba analisa ya artikel yang ada di salah satu majalah ya. Dia menyebutkan bahwa saat ini perbankan sedang menghadapi persaingan untuk berebut dana murah. Nah, dana murah yang dimaksud di sini adalah dana murah dalam bentuk tabungan atau giro. Kenapa tabungan dan giro disebut dana murah? Karena yang pertama adalah imbal hasil atau bunga yang diberikan oleh bank kepada penabung atau pemilik giro itu relatif rendah dibandingkan dengan imbal hasil atau bunga yang diberikan pada produk deposito. Nah, dana murah ini juga sering disebut dengan beberapa sebutan ya, termasuk dalam rasio-rasio perbankan. Nah, ada yang dinamakan rasionya KASA ya, current account, saving account. Artinya perbandingan antara dana murah tadi dibandingkan dana mahalnya. Nah, kalau dana murah itu lebih banyak dibandingkan dana mahal, maka bisa dikatakan bahwa bank itu bisa menekan tingkat suku bunga dan mendapatkan margin lebih banyak dengan cara memberikan bunga kredit yang bisa lebih rendah atau bisa dikatakan NIM-nya lebih rendah. Nah, kita nggak akan masuk ke sana, tapi kita akan coba masuk mengenai bagaimana atau cara perbankan dalam menggait dana murah ini. Nah, menurut saya satu-satunya cara atau mungkin cara yang cukup paling reasonable ya adalah dengan menggunakan teknologi. Artinya perbankan harus menggunakan teknologi atau mengadaptasi teknologi, dalam hal ini adalah digital. Nah, untuk menekan atau membuat masyarakat tertarik kepada produk suatu tabungan atau giro, tentu yang pertama adalah fitur-fiturnya. Fitur-fiturnya harus mudah, sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat. Kemudian pemakaiannya gampang ya, dan juga biayanya kecil. Nah, karena kalau orang disuruh menabung saat ini, orang sudah pintar. Artinya tabungan ini saat ini hanya untuk sebatas alat transaksional saja, bukan tempat orang untuk menyimpan atau mengendapkan uangnya secara lama atau untuk investasi. Karena sudah sangat banyak platform-platform investasi yang mudah dan dikenal masyarakat. Orang bisa masuk ke reksadana, orang bisa masuk ke saham, atau orang bisa masuk ke instrumen lain seperti sekarang ada peer-to-peer lending dan sebagainya, atau crowdfunding misalnya. Nah, jadi instrumen-instrumen itu tentu saja menawarkan imbal hasil yang lebih tinggi daripada tabungan giro bahkan deposito, sehingga orang tidak akan cenderung tidak akan menempatkan uangnya ke dalam instrumen tabungan maupun giro kecuali hanya untuk transaksional. Nah, kemudian untuk menarik minat masyarakat itu yang pertama mungkin cara pembukaan rekening harus simple ya, cara pembukaan rekening harus simple, tapi tetap dengan memperdomani pada peraturan regulasi. Artinya keamanan data, keamanan nasabah itu tetap harus diutamakan, tapi dilakukan dengan simple. Nah, sekarang sudah banyak ya, jadi mengisi atau membuat tabungan tidak melalui form-form yang secara kertas, itu bisa menghemat biaya, sehingga biaya operasional bisa ditekan sehingga lebih mudah ya. Kemudian selain itu sekarang sudah banyak sekali orang buka tabungan atau buka rekening-rekening tabungan ya, itu tidak lagi menggunakan yang namanya buku tabungan ya. Tidak ada lagi buku tabungan karena semua incoming statement atau rekening koran bulanan sudah di email ya. Kemudian ada juga sekarang sudah tidak lagi menggunakan kartu ATM karena pembayaran sudah bisa dilakukan melalui TRIS atau melalui cara transfer. Kan sekarang ada yang namanya BI Fast, di mana kita bisa transfer sampai dengan 250 juta dengan biaya hanya
Rp2.500. Nah, ini tentu jauh lebih mudah dibandingkan atau lebih murah ya, dibandingkan dengan biaya yang saat ini ada. Nah, perbankan harus mengadaptasi itu. Kalau enggak, mereka akan ketinggalan dengan fintech yang saat ini sangat gampang sekali. Cukup menggunakan nomor handphone, orang sudah bisa melakukan transaksional. Salah satu contoh banyak lah ya, kita fintech yang warnanya hijau, biru dan sebagainya. Nah, itu hanya meregistrasi berdasarkan nomor handphone. Nah, itu sudah semi perbankan karena untuk transaksional. Nah, saya pikir itu yang kita mau sharing ya mengenai jurus perbankan dalam merebut dana murah. Yang dibutuhkan saat ini, kita tidak bisa lagi melihat bahwa tabungan maupun produk simpanan bank itu sebagai sarana tempat menyimpan uang, tapi itu lebih kepada sarana orang untuk transaksional, bukan lagi tujuannya untuk investment, tapi hanya tujuannya untuk menyimpan secara transaksional ya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini mudah dimengerti. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang tepat. Gimana menurut pendapat kalian? Silahkan sharing pada kolom komentar. Terima kasih.